Menggambar struktur Lewis dapat dilakukan dengan cara coba-coba. Namun, apabila dengan cara coba-coba tidak menyelesaikan masalah, maka menggambar struktur Lewis dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, hitung total elektron valensi dari semua atom. Kemudian, yang kedua, gambar kerangka molekul yang masuk akal. Di sini kalian harus menentukan yang mana yang menjadi atom pusat dan yang mana yang menjadi atom terminal. Atom terminal merupakan atom yang terikat pada atom pusat. Kemudian, yang ketiga, setiap ikatan beri sepasang elektron. Jadi, setiap ikatan diberikan 2 elektron. Kemudian yang keempat, sisa elektron digunakan untuk membuat semua atom terminal menjadi oktet atau menjadi 8. Kecuali hidrogen ya, hidrogen hanya akan punya 2 elektron atau duplet. Nah, apabila semua atom terminal sudah oktet dan ternyata masih ada sisa elektron, maka sisa elektron tadi tambahkan ke atom pusat. Kemudian, apabila atom terminal sudah oktet, sedangkan atom pusatnya belum oktet namun tidak tersisa elektron lagi atau elektronnya sudah terpakai semua, maka tarik pasangan elektron bebas dari atom terminal untuk membuat ikatan rangkap atau rangkap 3 dengan atom pusat. Baik, yang pertama kita akan menggambar struktur Lewis dari CCl4. CCl4 berarti terdiri dari 1 atom C dan 4 atom Cl, sehingga untuk menghitung total elektron valensinya adalah elektron valensi C ditambah 4 kali elektron valensi Cl. Elektron valensi C berdasarkan konfigurasinya, elektron valensinya adalah 4. Kemudian elektron valensi Cl berdasarkan konfigurasi elektronnya, elektron valensinya adalah 7. Sehingga total elektronnya adalah 32. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya gambar kerangka molekul yang masuk akal. Di sini C-nya sebagai atom pusat ya, sedangkan Cl-nya sebagai atom terminal. Oke, kira-kira gambar kerangka molekulnya seperti ini. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya beri sepasang elektron untuk setiap ikatan. Yang berikatan di sini adalah CCl, 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 CCl. Masing-masing kita beri sepasang elektron. Sehingga di sini sudah terpakai 8 elektron. Padahal kita punya 32 elektron, maka masih tersisa 24 elektron. Nah, sisa elektronnya digunakan untuk diberikan kepada atom terminal agar oktet. Sehingga masing-masing Cl kita oktetkan seperti ini. Oke. 6, 12, 18, 24, sehingga total elektron yang sudah digunakan 32. Nah, kalau sudah, kita cek ya masing-masing apakah atomnya sudah oktet atau belum. Oke, C di sini sudah oktet 8. Kemudian masing-masing Cl-nya juga sudah oktet 8 ya. Oke, berarti ini adalah gambar struktur Lewis untuk molekul CCl4. Atau kalau misalnya diminta untuk menggambarkan rumus bangunnya, maka rumus bangunnya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Baik, contoh selanjutnya adalah diminta untuk menggambarkan struktur Lewis dari CO2. CO2 berarti terdiri dari 1 atom C dan 2 atom O. Oke, maka total elektron valensinya di sini adalah elektron valensi C ditambah 2 kali elektron valensi O. Elektron valensi C berdasarkan konfigurasi elektronnya itu 4. Kemudian elektron valensi O berdasarkan konfigurasi elektronnya adalah 6. Berarti ini totalnya ada 16 elektron. Nah, langkah selanjutnya adalah menggambar kerangka molekul yang masuk akal. Berarti di sini C-nya sebagai atom pusat,
kemudian O-nya sebagai atom terminal. Kira-kira seperti ini gambar kerangka molekulnya ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya beri masing-masing ikatan sepasang elektron. Di sini yang berikatan CO, CO. Berarti di sini masing-masing kita berikan 2 elektron. Oleh karena sudah 4 elektron yang digunakan, maka masih tersisa 12 elektron ya. Nah, 12 elektronnya digunakan untuk mengoktetkan atom terminal O. Oke, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, ini sudah 16 elektron semua digunakan ya. Kita cek apakah masing-masing atom sudah oktet. C di sini baru 4. O-nya sudah oktet, O yang sebelah kanan juga sudah oktet, namun C-nya belum oktet. Nah, oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah tarik sepasang elektron dari atom terminal menuju ke atom pusat untuk membentuk ikatan rangkap. Sehingga kita bisa melakukan seperti ini. Ini sepasang elektron dari atom O kita tarik ke sebelah sini. Oke, kita gambarkan ulang. Maka akan menjadi seperti ini. Baik, O-nya di sini tetap oktet 8 ya, akan tapi C-nya baru 6, masih kurang 2 agar oktet. Oleh karena itu, kita tarik sepasang elektron lagi dari atom terminal O. Sehingga kalau digambarkan ulang menjadi seperti ini. O yang sebelah sini tetap oktet 8 ya. Oke, kita cek masing-masing atomnya apakah sudah oktet. O-nya, walaupun tadi ada elektron yang dipindah, tapi tetap oktet ya ini. Kemudian O yang sebelah sini, walaupun ada 2 elektron yang dipindah, tapi tetap oktet. Kemudian C-nya yang awalnya 4, ternyata sudah oktet menjadi 8 setelah ada 2 pasang elektron ditarik ke atom pusatnya. Oleh karena itu, inilah gambar struktur Lewis. Kalau kalian diminta untuk menggambarkan rumus bangunnya, maka rumus bangunnya bisa digambarkan seperti ini. C berikatan rangkap dengan O, rangkap 2. Yang sebelah sini juga C berikatan rangkap dengan O. Ini gambar rumus bangunnya ya. Contoh yang ketiga, diminta untuk menggambarkan struktur Lewis dari H2O. H2O artinya terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Sehingga total elektron valensinya adalah 2 kali elektron valensi H ditambah elektron valensi O. Jadi 2 dikalikan elektron valensi H berdasarkan konfigurasinya. Ini 1. Kemudian elektron valensi O berdasarkan konfigurasinya ini 6. Berarti total elektron valensi dari H2O adalah 8 ya. Nah, langkah selanjutnya, gambar kerangka molekul yang masuk akal. Di sini, O sebagai atom pusat ya. Kemudian hanya sebagai atom terminal. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya beri masing-masing ikatan 2 elektron. Berarti antara O dan H ini, masing-masing kita beri 2 elektron. Oke, sudah 4 elektron yang kita gunakan, maka masih tersisa 4 elektron ya. Nah, khusus untuk H, karena H hanya akan punya 2 elektron karena duplet, maka 4 elektron sisanya langsung diberikan ke atom pusat O. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita cek ya apakah masing-masing atom sudah oktet atau duplet. Oke, untuk O-nya ini sudah oktet. Kemudian untuk H-nya sudah duplet. Berarti ini adalah gambar struktur Lewis untuk molekul H2O. Nah, kalau kalian diminta untuk menggambarkan rumus bangunnya, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Kemudian karena di atom pusat O masih ada pasangan elektron yang bebas, maka tetap kita tuliskan ya.
Oke, ini adalah gambar rumus bangun untuk molekul H2O. Nah, contoh yang selanjutnya, kalian diminta untuk menggambarkan struktur Lewis dari ion poliatom PO2Cl2-. Ada tanda minus di sini, artinya bahwa ini merupakan ion atau molekul yang menerima satu elektron atau ketambahan satu elektron. Berarti nanti ketika menghitung total elektron valensi, kalian harus tambahkan satu elektron ya. Oke, berarti total elektron valensinya adalah elektron valensi dari P ditambah 2 kali elektron valensi dari O ditambah 2 kali elektron valensi dari Cl, kemudian tambah 1 karena menerima 1 elektron. Oke, kemudian elektron valensi P berdasarkan konfigurasi, elektron valensinya adalah 5, kemudian ditambah 2 kali elektron valensi O, 6, ditambah 2 kali elektron valensi Cl, di sini 7, kemudian ditambah 1. Ini totalnya adalah 32 elektron. Oke, langkah selanjutnya adalah menggambarkan kerangka molekul yang mungkin. Di sini atom pusatnya adalah P ya. P yang mengikat 2 atom O dan 2 atom Cl, seperti ini. Karena ini ion, kita beri tanda seperti ini ya. Oke, kalau sudah langkah selanjutnya beri sepasang elektron untuk setiap ikatan. Berarti P dan Cl, di sini kita berikan masing-masing 2 elektron. Kemudian P dan O juga kita berikan masing-masing 2 elektron. Nah, ini sudah 8 elektron yang terpakai. Karena totalnya 32 elektron, maka masih tersisa 24 elektron. Nah, 24 elektronnya ditaruh di mana? Kita berikan ke atom terminal. Semua atom terminal agar oktet. Oke, ini 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Sehingga di sini ke-32 elektron sudah terpakai semua ya, dan kita cek apakah masing-masing sudah oktet. Atom pusat P-nya sudah oktet. Kemudian Cl-nya sudah oktet 8. Yang ini juga sudah oktet 8. Kemudian O-nya sudah oktet 8. O yang sebelah sini juga sudah oktet 8. Oke, berarti ini adalah gambar struktur Lewis untuk ion PO2Cl2-. Atau kalau kalian diminta menggambarkan rumus bangunnya, berarti rumus bangunnya kira-kira seperti ini. P